Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Tilda Fardi dari kelas 10A akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Pengertian SIG. SIG merupakan kependekan dari Sistem Informasi Geografis. SIG merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah data berupa informasi spasial atau keuangan. Komponen SIG. Data. Data geografis merupakan komponen dalam sistem informasi geografis. SIG bekerja dengan dua model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Brainware. Brainware atau pengguna merupakan subjek yang mengendalikan dan menjalankan seluruh sistem. Jadi, kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu yang berkaitan dengan SIG sangat diperlukan. Hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk sistem informasi geografis adalah komputer, mouse, digitizer, dan lain-lain. Software. Perangkat lunak dalam sistem informasi geografis berfungsi untuk menyimpan, memproses, menganalisis, dan menayangkan informasi geografis. ArcGIS, QuantumGIS, ArcMap, ArcInfo, NV, dan lain-lain. Sumber data SIG. Yang pertama, ada data primer. Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh, diolah, dan dianalisis oleh diri sendiri. Data sekunder. Data sekunder adalah data lapangan adalah data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis oleh orang lain. Jenis data SIG. Data terbagi menjadi dua, yaitu ada data spasial dan data atribut. Data spasial terbagi menjadi dua, yaitu ada data raster dan vektor. Raster itu terbagi menjadi satu lagi menjadi pixel based. Vektor terbagi menjadi satu lagi menjadi polygon based. Sedangkan data atribut itu data table di dalam data SIG. Subsistem SIG. Input. Input merupakan tahap pertama yang tujuannya untuk memasukkan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data spasial, karena memiliki keterangan posisi geografis, dimensi atau ukuran, serta berupa karakteristik di permukaan bumi. Proses. Proses pengolahan data bertujuan untuk menyiapkan data yang ada agar bisa diolah di tahap berikutnya. Pada tahap ini, dilakukan pemodelan dengan membuat konsep analisis untuk mendapatkan informasi baru. Yang terakhir ada output. Pada akhirnya, SIG akan menghasilkan informasi spasial baru. Kelebihan dan kekurangan SIG. Kelebihannya. Yang pertama, ada pemrosesan data yang lebih singkat. Kedua, pengelolaan data yang lebih mudah. Ketiga, biaya yang relatif lebih murah dalam mengolah data. Keempat, ada pengolahan dan analisis data yang lebih akurat serta praktis. Yang terakhir ada fleksibilitas dalam memilih format data. Kekurangannya. Yang pertama, ada teknologi pendukungnya sering berganti-ganti. Yang kedua, membutuhkan sumber daya manusia yang ahli. Yang ketiga, format yang terlalu beragam. Empat, kelengkapan data. Yang kelima, update software. Analisis SIG. Yang pertama, analisis overlay. Tumpang tindih. Menggabungkan minimal 2 peta terlebih sehingga menjadi peta yang baru. Contohnya peta kemiringan lereng tambah peta curah hujan menjadi peta kerawanan longsor. Daerah yang rawan longsor adalah daerah yang memiliki kemiringan yang tinggi dan curah hujan yang tinggi, sehingga wilayah dengan kondisi seperti di atas akan memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi. Analisis buffer. Analisis buffering penyangga yang dilakukan untuk melihat jangkauan atau range dari suatu objek, biasanya berupa objek titik ataupun garis. Peta di sebelah kiri menunjukkan jangkauan dari objek yang berbentuk titik polypoint, sementara peta di sebelah kanan menunjukkan jangkauan dari objek yang berbentuk garis, polyline. Analisis networking. Analisis jaringan, network, menganalisis suatu jaringan. Analisis networking sendiri ada 5 jenis. Untuk kasus di atas dianalisis dengan menggunakan analisis yang bernama point-to-point analysis. 5 jenis analisis networking. Yang pertama ada point-to-point analysis seperti contoh yang tadi. Yang kedua ada finding coverage analysis. Yang ketiga ada optimize split analysis. Yang keempat ada select optimal site analysis. Dan terakhir ada cost matrix analysis. Analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi atau 3D
Data 3D, analisis objek untuk melihat kondisi topografi suatu wilayah dalam bentuk 3 dimensi dengan menggunakan data ketinggian, tempat, ataupun garis kontur, seperti gambar yang disediakan. Analisis nearest neighbor, analisis tangga terdekat atau nearest neighbor, analisis hubungan pola atau fenomena antar objek yang berdekatan. Pemanfaatan SIG, di bidang transportasi, SIG dapat dimanfaatkan sebagai penentuan jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan. Di bidang lingkungan, SIG dapat dimanfaatkan sebagai penyedia berbagai data tentang kondisi lingkungan. Di bidang kesehatan, SIG dapat dimanfaatkan sebagai pemantauan pola distribusi penyakit. Di bidang pendidikan, sebagai pembuatan berbagai media pembelajaran berbasis geografis. Di bidang kebencanaan, ada pembuatan peta evakuasi bencana. Dan terakhir ada inventarisasi sumber daya alam, dapat digunakan untuk inventarisasi sumber daya hutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.